dalam bahasa Inggris. Otaknya terbiasa menggunakan dua bahasa itu untuk mikir. Ya, if you realize that actually when we use the language, it goes with our thinking. Misalnya, saya mau bicara rujak cingur, mau bicara yang berhubungan dengan my hometown, pasti bahasa saya switch. Saya orang Malang, jadi langsung switch ke bahasa Malangan, gitu ya. Not just bahasa Jawa, but bahasa Malang. Karena di otak saya sedang ngomongin sesuatu yang itu kayaknya di bahasa Indonesia kan menjadi tidak pantas dalam tanda kutip. And it's like in a forum like this, my brain is in English. Jadi dorongan untuk menggunakan bahasa itu tinggi. Kenapa? Karena environmentnya terus menggarap itu. Nah, makanya sign-sign yang ada di kampus itu juga menjadi sangat penting. Karena di situ orang sedang switch aja dari satu bahasa ke bahasa lain dengan mudah, ya. Dan itu tidak sengaja. Yang kedua, types. What method of CLIL are appropriate to Binus University teaching context? Teaching konteksnya kayak apa sih? Kemudian kita mau mutusin CLIL-nya itu diterapkan di bagian mana? Di bagian praktek kah? Di bagian yang mana nih? Supaya berhasil, tidak sekedar Inggris-Inggrisan gitu ya. Tidak sekedar Kemenggris, kalau mengambil istilahnya Pak Iwan Pranoto, tidak sekedar Kemenggris, tapi memang bahasanya diperhatikan. Nah, kalau sebagai itu berarti kita nggak bisa 100% nih, misalnya in English. Kita bisa ngambil 30% of the lesson. In my class, 30% will be all in English. Which part? The part that yang mana? Kira-kira, ya? Nanti ada turunannya. Inside, what critical success factors and issues are there in CLIL implementation? Mulai ditelaah, kira-kira implementasinya akan berhasil jika seperti apa dan akan gagal jika seperti apa. Nah, ini harus ditelaah. You know, this cannot be very long time. Kalau ada tim saja yang 1, 2, 3 orang mikirin begitu, kemudian affiliate dengan fakultas-fakultas lain. Dari fakultas ada yang mengadakan atau berteam up dengan language center, maka kemudian bisa itu direncanakan. Potential, what potential is there for CLIL development in Binus University? Sejauh mana? Makanya yang nomor 2, tipe seperti apa akan menentukan kita mau suksesnya seberapa, ya. Tapi kalau tanpa perencanaan, udahlah, pokoknya coba aja ngajar pakai bahasa Inggris. Nah, yang terjadi adalah banyak monolognya. Karena apa? Dosennya sendiri sedang struggle untuk cari bahasa yang pas ketika menerangkan. Gimana bener apa salah bahasa Inggrisnya. Kita nggak bisa maksud saya tidak melihat merendahkan bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian. Even the native speaker untuk menjadi dosen menjelaskan dengan enak dengan bahasanya kan juga mereka ya repot dimengerti oleh orang yang tidak berbahasa Inggris kan. Karena harus diingat mahasiswanya, kalau orang asing misalnya let's say one lecturer from UK misalnya, dia menjelaskan dalam bahasa Inggrisnya, mahasiswanya dari berbahasa Inggris semua, fine. Tapi kalau dia mengajar di Indonesia, walaupun bahasa Inggris dia sangat bagus sekali, ketika mahasiswanya heterogen, ada yang bisa bahasa Inggris kira-kira 2%, yang 98% so-so gitu, ya dia juga struggle toh nyari bahasanya. Apalagi yang kita, di mana bahasa Inggris mungkin merupakan bahasa kedua atau ketiga, atau bahkan keempat. When you grow up in Bandung, then your first language is Sundanese. Then you move to Medan, then the next language is another one. Then bahasa Indonesia is only the third language and English probably the fourth, and then you have another one, the fifth, etc. Ya, so ini perlu menjadi key questions, ini perlu dipertimbangkan. PDF file saya nanti saya tinggalkan sehingga bisa menjadi pertimbangan kampus, tidak hanya
Jadi kalau saya kepada Bapak Ibu ini kan sebenarnya sharing the ideas, what is it like? Sehingga ketika kampus kemudian melakukan hal ini sebagai bagian dari policy, then you understand what it should be like, ya. Nah, tren yang ada di dunia sampai hari ini ketika berbicara CLIL adalah teaching content in English, yaitu language-nya, fokusnya di bahasa. Jadi ini dulu dikenal dengan CBI, content based instruction. Nah, content based instruction itu adalah sebuah approach dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris, fokusnya bahasa Inggris. Jadi ngajarnya ya ada grammarnya, ada segala macam. Cuman bacaannya diambilkan dari bacaan yang berbasis apa? Science kan, berbasis. Tapi fokusnya bukan kontennya. Kemudian yang kedua, teaching content in English, but the focus is content. Jadi saya kebayang tuh kalau yang pertama teaching content in English, gurunya mengajar bahasa Inggris, nggak ngerti kontennya apa, gitu ya. Jadi ini mungkin kemungkinan besar yang ngajar guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris nggak ngerti kontennya, tapi dia berusaha menerangkan sehingga dominasinya belajarnya ke bahasa Inggris dan konten nggak dapet. Yang kedua, teaching content in English. Ini adalah orang yang mengajar konten, so you probably have your economic background and then you teach it in English. Tendensinya apa? Yang tadi sering saya sebutkan, monolog. Jadi dia tahu istilahnya dalam bahasa Inggris, kemudian ya, di situ ada ketidaknyambungan. Nah, kemudian yang ketiga, teaching content through English, and that's clear. Ya, teaching content through English. Then di situ ada pembahasan yang masih kena dengan bahasanya, tetapi kontennya adalah konten yang dipelajari oleh mahasiswa. Up to this point, am I understood? Am I understood? I'm asking you, am I understood? I'm not blaming you whether you understand or not, but am I understood? Hopefully so, okay? Hopefully so. At least now you have an idea what CLIL is, ya, walaupun mungkin sudah pernah membaca dan sebagainya. Ini dari pelaku sebenarnya, kalau saya. Ini saya terangkan sedikit. Content based second language instruction. Nah itu kalau tadi yang saya bilang, ngajar bahasa Inggris. The language learning of English is heavily content based. Jadi pelajaran bahasa Inggrisnya susah karena sudah tentang bahasanya susah, bacaannya juga susah. Nah itu yang dilakukan oleh SBI kemarin. Misalnya standar sekolah berstandar internasional itu, buku kimianya, oh, only God will understand with the writer. Hanya penulis dan Tuhan yang ngerti isinya itu. Karena buku kimia anak SMA tebelnya segini, dalam bahasa Inggrisnya seolah-olah gitu. Anak kita itu sudah. Dan itu barangkali yang bisa memenangkan saya ketika jadi saksi ahli, karena yang saya bawa kayak gituan, yang saya anggap itu merugikan anak Indonesia. Dan istilah-istilahnya, karena yang membuat buku juga bukan ahli yang berbahasa Inggris, jadi istilah-istilah di buku fisika itu, if you want to entertain yourself, cari buku itu, buku untuk SBI yang berbahasa. Then you will read pelajaran fisika dalam bahasa Inggris dan mereka pakai istilah-istilah yang benar-benar menggelikan gitu. Apa ya? Saya tuh pernah sampai yang nggak habis pikir, kayak begini nih anak Indonesia dapat apa ya? Dia menjelaskan tentang Pegas ya. Ada menjelaskan tentang rem dan sebagainya, dan ternyata bahasa yang dipakai kacau balau. It's fun tapi rusak kan. Nah itu ketika content based learning, jadi maunya bahasa Inggrisnya dikeren-kerenin gitu. Kemudian yang kedua, language learning of English is heavily content. More often
the content is not well taken care. Ya itu tadi kesalahannya, mau istilahnya salah, jangan-jangan nanti mau menyebutkan bunga bank nanti jadi bank flower gitu kan. Kan artinya karena dia nggak ada penguasaan konten, jadi kemudian maksain. Nah itu banyak kemudian guru bahasa Inggris yang suka begini di SMK terutama. Kayaknya di SMK itu harus ESP. ESP. Kalau bahasa Inggris saja belum mantep, gimana mau ke ESP, gitu ya? Jadi yang kita lakukan bukan ini nantinya. Yang kedua, kalau konten fokus. Kalau tadi kan language fokus ya. Kalau yang ini konten fokus. Can work well with privileged students but often poorly with mainstream students. Tadi saya bilang dari 32 orang ngerti, yang 28 bingung. Karena hanya 2 orang yang bahasa Inggrisnya oke. Jadi ketika dosennya menerangkan pakai bahasa Inggrisnya asal you understand, I understand, anak-anak pinter bahasa Inggris ngerti. Karena dia bahasanya cukup, dia bisa connect ideas. Tapi yang pas-pasan, yang mainstream nggak ngerti sebenarnya. Akhirnya dia nyari lagi resource dalam bahasa Indonesia. Does it happen sometimes in your class? Nggak apa-apa juga kan, sekarang ini lagi memperbaiki diri toh. Jadi makin nyadar gitu maksud saya. Apakah mahasiswa lebih struggle dari kita apa enggak? Berikutnya, content teachers might assume that the learner's competence in English and pay little attention to language development. Jadi ya kamu kan bisa bahasa Inggris, pasti kamu udah ngerti lah saya ngomong apa. Dan ketika kita repot ya, maksudnya jadi dosen itu kan kita mikirin kontennya nyampe apa enggak. Kemudian ada instruksi kudu pakai bahasa Inggris gitu. Kan ya sudah saya sampaikan dalam bahasa Inggris, kebetulan saya dosen dengan bahasa Inggris yang lumayan bagus, saya jelaskan. Tetapi kemudian anak-anak nggak kepikiran gitu, mereka nggak kebantu dalam pemahaman dan dalam peningkatan bahasa. Remember, tujuan utama mengenalkan CLIL adalah improving the quality of English, not just delivering the content. Ya, can lead to cognitive deficit and attitude problems. Ya kan, cuek kan akhirnya, cuek akhirnya. Nah, ini hasil dari research yang kami lakukan di 9 negara termasuk Thailand, Indonesia dan seterusnya, yang itu lead to cognitive deficit. Nggak berkembang ininya, karena di kelas itu kita kan sedang membangun kognisi mereka kan, pemahaman mereka. Tapi karena ada kendala bahasa, itu nggak nyampe. Nah karena itu nggak nyampe, muncullah sikap persoalan.